Kata-kata si paling-paling akhirnya viral di media sosial dan dinyinyirin netizen. Netizen ramai-ramai mengomentari tanggapan anggota DPR Komisi 1 Endipat Wijaya. Di tengah duka bencana Sumatera, ribuan relawan bergerak cepat secara swadaya. Mereka mengumpulkan donasi miliaran rupiah melalui yayasan, platform pengumpulan dana, hingga media sosial. Para relawan juga tiba di lokasi bencana menyalurkan bantuan langsung ke para korban. Tapi di tengah upaya bahu-membahu menolong korban bencana, sebuah sindiran tajam justru dilontarkan ke para relawan. Dalam rapat Komisi 1 DPR dengan Kementerian Komdigi Senin kemarin, anggota DPR RI Endipat Wijaya diduga menyindir sepak terjang Ferry Irwandi, salah satu konten kreator yang berhasil mengumpulkan donasi 10 miliar rupiah lebih. Politisi Partai Gerindra itu meminta Komdigi lebih aktif menyebarkan informasi kerja pemerintah terkait penanganan bencana Sumatera. Yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah ndak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana. Jadi yang kira-kira yang seperti itu, Bu, mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik yang sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat. Orang per orang cuma nyumbang 10 miliar, negara udah triliun-triliunan kan. Aksi influencer dan konten kreator Ferry Irwandi mengumpulkan donasi 10 miliar dalam waktu 24 jam viral di media sosial. Ferry Irwandi juga datang ke lokasi bencana untuk menyalurkan bantuan langsung ke para korban. Video penyaluran bantuan dibagikan Ferry Irwandi ke media sosialnya yang memiliki 4 juta pengikut. Disentil anggota DPR soal sepak terjangnya, Ferry Irwandi tak mau ambil pusing. Melalui Instastory di Instagram, Ferry Irwandi berharap justru ingin berbuat lebih untuk Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera, dan lain-lain itu, Bu. Ada orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh. Padahal negara udah hadir dari awal. Siapa nih? Ngomongnya kayak orang tidur sore, bangun maghrib kaget. Dia panas kayak lagi ngeliat tetangga beli TV baru. Setuju sih, emang negara duluan hadir di sana. Tapi kan buat nebangin pohon. Aduh. Ya kalau negara nyumbang triliunan mah ya kewajiban. Nggak hebat itu mah biasa aja. Kalau hebat tuh nggak banjir, tuh baru hebat. Kok bisa nganggap rakyat saingan? Sedih banget ya bayar pajak buat ngegaji orang kayak gitu. Tapi ada tugas lain yang bisa dilakukan yang lebih besar dampaknya, kayak oke, saya akan buka list perizinan selama saya menjabat untuk contoh bla 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 agar penanganan bla 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 bla. Hup, baru bawa karung, nggak ada yang marah. Oke, saya dari DPR, saya akan mengajak teman-teman untuk mengevaluasi ini perusahaan saya bagaimana. Apakah dia sudah benar, apakah bla 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 bla. Hup, baru pakai rompi, nggak ada yang sebel, nggak ada. Ya. Ini jadi bukan soal ini harus diamplifikasikan lebih jauh, harus disebarin lebih luas, ya jangan, itu mah nanti solusinya pakai buzzer lagi. Tapi soal inti pesannya, Pak, ini jangan bete sama relawan lain yang lebih viral, jangan. Gila, mental monopoli banget, jangan. Niat tulus, ngebantu, ngadain donasi, malah dibilang sok paling-paling. Grup Ferry Irwandi dapat 10 miliar, ada yang dapat 4 miliar. Apa kabar gua? Cuma dapat 10 juta. Apa kabar teman-teman yang bisa donasi 5.000, 10.000? Saking pedulinya, walaupun nggak punya duit tetap donasi. Sok paling-paling banget. Semua rakyat Indonesia sok paling-paling ini, Pak. Buntut perjalanan umroh di tengah bencana yang melanda daerahnya, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS akhirnya terkena sanksi. Mirwan diberhentikan sementara selama 3 bulan. Keputusan ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito menyebut Bupati Mirwan telah melanggar undang-undang tentang pemerintahan daerah
karena telah melakukan perjalanan luar negeri tanpa izin Menteri Dalam Negeri. Mirwan pun diberhentikan sementara selama 3 bulan dari jabatannya. SK yang sudah saya tanda-tangani hari ini berkaitan dengan Bupati Aceh Selatan, yaitu SK yang pertama mengenai pemberian sementara selama 3 bulan pada saudara Haji Mirwan MS SIM SOS sebagai Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh, hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ya, untuk masa jabatan 2025-2030. Yang bersangkutan diberhentikan ya, berkaitan dengan hasil pemeriksaan dari Irjen sudah terjadi pelanggaran ya. Pasal 76 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, diantaranya lah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin menteri, dalam inilah Menteri Dalam Negeri. Di situ sudah diatur dengan spesifik di pasal 77 ya, yaitu ancaman sanksinya adalah pemberhentian sementara selama 3 bulan. Kuasa hukum Nadiem Makarim mengaku siap menghadapi persidangan tipikor. Mereka mengaku bahwa sebenarnya negara telah diuntungkan sebesar 1,2 triliun rupiah dengan penggunaan operating system Chrome. Kuasa hukum Nadiem merasa para penegak hukum dalam kasus ini tidak profesional karena tidak ada angka yang pasti jumlah kerugian negara. Jumlahnya juga berubah-ubah dan berupa potensial loss dan bukan kerugian yang aktual. Sementara itu, kuasa hukum Nadiem menilai apa yang dilakukan mantan Mendikbudristek tersebut malah telah memberikan keuntungan yang signifikan jika dibandingkan dengan penggunaan operating system berbayar lainnya. Penggunaan operating system Chrome OS secara konkret sudah memberikan penghematan keuangan negara setidak-tidaknya 1,2 triliun. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena jika dibandingkan ya, penggunaan operating system Chrome dengan Windows secara apple to apple, ya, secara perbandingan praktis langsung terjadi penghematan karena operating system Chrome itu gratis sedangkan operating system Windows adalah berbayar. Ini sudah menjadi rahasia umum. Apabila dipermasalahkan adanya penggunaan CDM atau komputer. Langkah Roy Suryo Rismond dan Dr. Tifa atau RRT untuk menghadapi proses hukum terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo masih terus berlanjut. Hari ini Dr. Tifa dan Rismond Sianipar mengumumkan tim hukum baru untuk menambah kekuatan mereka. Usai statusnya ditingkatkan menjadi tersangka, RRT menambah amunisi lewat tim hukum barunya. Tim hukum baru ini bukan untuk menggantikan tim hukum yang sudah ada, melainkan untuk menambah kekuatan dalam menghadapi proses hukum yang bergulir. Mereka juga menyampaikan sebagai akademisi akan terus melakukan penelitian, salah satunya yang akan dibukukan menjadi Gibran's Black Paper. Sementara itu Roy Suryo absen dalam konvers kali ini karena ada sahabatnya yang meninggal dunia. Setelah status kami naik dari dulu dari saksi, kemudian terlapor, kemudian lagi per tanggal 7 November 2025 itu sebagai tersangka, maka kami memutuskan untuk harus menambah kekuatan dengan tim kuasa hukum bentukan yang dipimpin oleh triumvirat yang ada di sini. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang kedua adalah, nanti bisa ditambahkan juga gambarnya. Yang kedua adalah, apakah kami sebagai akademisi dan peneliti itu surut langkah kami untuk terus menjalankan fungsi dan amanah kami sebagai peneliti untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggelisahkan dan membuat rakyat Indonesia itu tidak mendapatkan kejelasan, di mana persoalan ijazah Joko Widodo itu sudah kami tunaikan tugas kami, sudah finish, sudah selesai.